Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawanku, sahabat porang, dimanapun Anda saja berada. Kawan-kawanku, banyak calon petani porang yang masih ragu-ragu ya untuk memutuskan apakah akan memulai membudidayakan tanaman porang atau tidak di musim yang akan datang. Mungkin ini dikarenakan banyaknya isu-isu ya atau gosip-gosip tentang porang ya, sehingga banyak kawan-kawanku calon petani porang yang masih ragu-ragu ya. Menurut saya, kawan-kawanku, jangan dengarkan gosip miring tentang porang ya teman-temanku, apalagi ya itu oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang porang ya teman-teman. Ya, walaupun gosip miring tersebut diucapkan atau dikatakan oleh orang yang kelihatannya sedikit berpendidikan ya, atau berpengaruh di tempat kawan-kawanku berada. Sebaiknya gosip-gosip miring tersebut jangan begitu didengarkan lah ya, kalau hal-hal tersebut berpotensi negatif untuk kemajuan tanaman porang di negara kita, teman-teman. Saya sarankan untuk teman-temanku ya, calon petani porang, apabila belum tahu, belum mengerti begitu banyak tentang budidaya tanaman porang, sebaiknya silakan teman-temanku belajar ya dengan orang-orang yang sudah berpengalaman tentang dunia tani porang. Nah, apabila di tempat-tempat kawanku tidak ada ya, atau belum ada orang yang bisa Anda tanyai, sebaiknya kawan-kawanku silahkan buka YouTube ya, cari di situ tentang sekitaran dunia tani perporangan ya kawan-kawanku. Kawan-kawanku, di kampungku saja atau di tempatku saja masih begitu banyak ya orang-orang yang sebenarnya belum tahu tentang porang. Banyak sekali teman-teman, masih beribu-ribu ya. Di kampungku saja masih banyak sekali orang yang belum tahu tentang porang, kawan-kawan. Bentuk kataknya pun mereka belum tahu, apalagi bentuk umbinya. Mereka masih menyamakan bahwa porang itu dengan welur, iles atau acung ya, atau bahkan mereka menyamakan dengan suweg. Hal itu ya masih saya maklumi, karena memang setiap orang tentu tidak akan begitu saja mengetahui tentang porang ya, kalau kita tidak mengenalnya lebih dekat atau belajar dari orang yang sudah tahu ya. Kawan-kawanku calon petani porang, banyak calon petani porang yang masih ragu ketika mendengar harga bibit kataknya begitu mahal ya. Menurut saya atau saran saya, kawan-kawan, kita sesuaikan saja kondisi keuangan kita, teman-teman ya. Apabila kita tidak mampu membeli bibit katak berjumlah kintalan, ya boleh saja kita membeli sesuai dengan ukuran uang yang kita miliki, teman-teman. Misalkan dalam bentuk kiloan, itu bisa saja. Perlu saya kasih tahu di sini, teman-teman, bahwa katak porang itu dalam per kilonya itu bisa berjumlah ribuan loh, teman-teman. Ada yang sampai jumlahnya 1000, 2000 ya teman-teman. Namun bentuknya kecil-kecil, teman ya. Ada juga kalau yang bentuknya agak besar-besar ya, mungkin 800, 700, 600 per kilonya ya teman-teman ya.
Jadi di situ silahkan teman-teman pilih mau yang isi berapa ya sekilonya, mau yang isi 1000, 2000, 800, 600 silahkan. Jadi di situ silahkan teman-teman pilih ya, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita teman ya. Sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jangan kita memaksakan diri kalau kondisi keuangan kita tidak cukup ya. Yang saya takutkan nanti teman-teman gagal ya, gagal dalam proses pemeliharaan karena keuangan kita menipis ya. Apalagi kalau kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan ya. Kalau saya pribadi, saya bisa terjun ke lapangan langsung, saya bisa mengirit biaya. Misalkan seharusnya saya mengeluarkan uang segitu juta untuk biaya pemeliharaan untuk kuli ya, kuli taninya misalkan. Kalau saya nggak perlu seperti itu, saya bisa terjun langsung ke lapangan, saya bisa mengerjakannya ya secara pribadi saya ini. Seperti halnya sekarang saya sedang melakukan penggemburan tanah ini teman ya. Saya sekarang sedang melakukan penggemburan tanah karena tanah ini akan saya pergunakan kembali untuk menanam porang teman. Jadi saran saya untuk calon-calon petani ya, saran saya seperti itu. Kita sesuaikan kondisi keuangan kita ya. Apabila kondisi keuangan kita diragukan ya, meragukan, sebaiknya kita sesuaikan saja. Kita bisa membeli bibit umbi porang ya, atau dari kataknya saja ya, yang isinya sekilonya jumlahnya banyak, bisa yang 1000, 2000 atau 800. Kita kondisikan seperti itu saja teman. Nah teman-teman, lalu langkah apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Setelah kita memperoleh bibit katak teman-teman ya, sebaiknya kita cepat-cepat atau usahakanlah kita cari tanah yang bagus ya. Biasanya tanah yang bagus itu kita bisa peroleh di bekas-bekas kandang kambing ya, karena di situ biasanya kita bisa memperoleh kohe yang sudah menjadi tanah ya. Nah kohe seperti itu biasanya bagus ya untuk kita pergunakan untuk penyemaian bibitnya, penyemaian bibit katak porang teman-teman. Atau bahkan buat kita yang di kampungnya atau di daerah kita ini banyak terdapat tanaman kelapa sawit teman-teman, kita bisa menggunakan tankos ya, tandan kosong atau sampah kelapa sawit yang sudah membusuk ya, yang sudah hancur. Nah biasanya teman-teman sampah kelapa sawit yang sudah hancur tersebut bisa kita pergunakan untuk penyemaian bibit ya, penyemaian bibit katak porang teman-teman. Tapi harus yang sudah hancur, apalagi yang sudah menjadi tanah, itu biasanya bagus sekali teman-teman. Seperti di kampung-kampung saya biasa menggunakan kotoran kelapa sawit yang sudah hancur tersebut teman. Sekalian di sini saya akan memberitahukan untuk teman-temanku calon petani porang ya, yang belum begitu tahu tentang katak porang. Karena terus terang teman-teman, di kampungku saja masih beribu-ribu orang yang belum tahu tentang katak porang ya. Jangankan katak porang, pohonnya pun banyak yang belum tahu ya. Bahkan tumbuhnya di mana katak porang pun mereka banyak yang belum tahu teman-teman. Ini di kampung saya loh teman-teman. Nah sekalian di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-temanku yang belum tahu tentang katak porang. Nah ini teman-teman ya, ini adalah katak porang ya, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, ini adalah katak porang. Kenapa harga katak porang ini begitu mahal? Saya jelaskan sedikit di sini ya teman-teman, sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Kenapa bibit katak porang ini begitu mahal? Karena bibit katak porang ini adalah calonnya ya, calon umbi porang. Karena ini dibuat bibit ya teman-teman. Jadi katak porang ini dibuat bibit ini. Bisa disemai ya melalui media polybag. Ya teman-teman, setelah tumbuh nanti bisa dipindahkan ke lahan porang ya teman-teman. Ke lahan tanaman ya. Ke lahan kita maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Buat teman-temanku yang belum tahu tentang katak porang ya seperti ini. Ini bentukannya seperti ini. Seperti ini kawan-kawan ya. Seperti ini. Banyak sekali teman ya yang belum tahu tentang katak porang. Di kampung saya ini teman-teman ya. Banyak sekali yang belum tahu. Jadi seperti ini bentukannya sekali lagi teman-teman ya. Buat teman-temanku yang belum tahu tentang katak porang ya seperti ini. Ini adalah katak porang ya teman-teman. Kenapa harganya begitu mahal per kilonya? Karena ini adalah calon bibit ya.
Ini adalah calon bibit porang. Ini bisa disemai, kemudian setelah disemai tumbuh ya. Setelah tumbuh nanti dipindahkan ke lahan milik kita seperti itu teman-teman ya. Jadi ini disemai dulu nantinya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, tumbuhnya di mana ini katak porang? Ini bukan di bawah ya teman-teman. Ini tumbuhnya tidak di dalam tanah ini teman-teman ya. Kalau yang di dalam tanah itu umbinya teman ya. Nah, seperti apa ini dia? Nah, teman ya, sekalian di sini alhamdulillah ada ini. Nah, tumbuhnya di sini ini teman ya. Ini katak porang tumbuhnya di sini teman ya. Bahkan nanti apabila sudah waktunya akan tumbuh juga di sini teman ya. Di setiap sela-sela ini nanti juga akan tumbuh. Cuma bentukannya akan kecil-kecil teman ya. Bentukannya akan kecil ini. Seperti ini. Nah, ini buat teman-temanku ya yang belum tahu tentang pohon porang, tentang katak porang ya seperti ini. Ini katak porang tumbuhnya di sini teman ya. Ini katak yang paling tengah nanti lebih besar. Nah, biasanya nanti diikuti dengan tumbuhnya katak porang yang lainnya seperti di sini ini nanti teman-teman ya. Cuman ya kalau yang di daun seperti ini bentukannya kecil-kecil nanti teman ya. Seperti itu. Nah, kalau yang belum tahu umbinya kan saya kasih tahu di sini. Nah, kebetulan ini. Nah, ini teman. Ini umbi porang ya teman ya. Ini umbi porang ya teman ya. Seperti ini bentukannya ya teman-teman ya. Kenapa di sini saya jelaskan kembali? Karena begitu banyak yang belum tahu tentang bentukan umbi porang ya teman. Di kampungku saja di tempatku saya berada teman-teman, masih beribu-ribu orang yang belum tahu tentang umbi porang, tentang tanaman porang teman. Jadi di sini sekalian saya jelaskan, saya perlihatkan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah umbi porang ya teman ya, bentukannya seperti ini. Nah, buat yang belum tahu ini, khususnya buat yang belum tahu ya, karena masih beribu-ribu orang yang belum tahu tentang bentuk umbi porang. Nah, seperti ini kawan ya. Ini buat para petani porang, ini adalah tanaman emas. Kenapa bisa dikatakan tanaman emas? Karena begitu mudah ya, begitu mudah untuk dipasarkan, begitu mudah untuk dipasarkan. Nah, sekalian buat calon-calon petani porang yang belum tahu cara pemasarannya ya, silahkan Anda buka YouTube, di situ dicari ya, di mana ada pabrik porang, di mana. Sekarang sudah beratus-ratus pabrik porang yang sudah siap menampung hasil tanaman kita teman-teman. Jadi kawan-kawanku jangan ragu ya, jangan ragu untuk membudidayakan tanaman porang ya. Kalau di tempat Anda belum ada yang siap untuk menerimanya, silakan buka YouTube. Buka YouTube, di situ Anda cari silakan Anda pilih ya, mau dijual kemana silakan ya. Tentang harganya pun di YouTube sudah banyak sekali beredar teman-teman. Jadi saya sekali lagi janganlah ragu-ragu untuk kawan-kawanku calon petani porang ya. Jangan ragu-ragu ya. Jangan Anda merasa khawatir nanti Anda kebingungan menjualnya kemana. Jangan teman. Berapa ton pun ya umbi porang Anda sudah ada yang siap menampung ya. Sudah ada yang siap menampung. Jadi Anda jangan khawatir. Asalkan harganya disesuaikan dengan harga yang sudah ada di pabrik tersebut ya teman-teman. Anda jangan khawatir ya. Jangan ragu-ragu. Mulailah dari sekarang untuk bercocok tanam ya. Bercocok tanam umbi porang, mulailah dari sekarang untuk membudidayakan tanaman porang. Ini buat petani porang adalah tanaman emas ya. Buat petani porang khususnya adalah tanaman emas, teman-teman. Nah, teman-teman, sekali lagi tumbuhnya di mana katak porang ya di sini ya. Karena di kampungku saja teman-teman ya masih banyak sekali orang yang tidak tahu ya, tidak tahu di mana tumbuhnya katak porang, gimana jenisnya tanaman porang, gimana umbinya porang, banyak sekali yang belum tahu teman. Mereka hanya tertawa-tawa ya kalau mendengar kata-kata porang itu mereka tertawa. Mereka anggap porang adalah iles ya, iles-iles atau welur ataupun suweg ya. Padahal semua ini berbeda ya, antara suweg dan porang jelas sekali berbeda. Satu jenis tapi berbeda ya teman-teman ya. Ibarat bambu ya, ada bambu kuning, ada bambu petuk, ada bambu macam-macam ya, seperti itu. Jenis tanaman porang pun seperti itu ya. Ada yang namanya welur, iles-iles, suweg, dan apa itu namanya, acung ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau yang ini porang ya teman ya. Ciri-ciri porang ini tumbuh seperti ini. Ini porang ya teman, tumbuh katak seperti ini. Sekali lagi katak bentukannya seperti ini teman ya. Ini katak porang teman. Jadi bukan katak yang berada di sawah ya teman-teman ya, tapi katak porang. Katak porang ini seperti ini. Kenapa mahal harga katak porang? Karena ini calon bibit. Ini bisa untuk dijadikan bibit ya teman ya. Nah buat teman-temanku yang
tipis modalnya ya, mohon maaf ini ya, yang tipis modalnya ya, tidak bisa membeli bibit katak porang dalam jumlah kintalan, Anda bisa saja membeli dalam bentuk kiloan ya teman-teman ya. Apabila masih tidak terbeli juga dalam bentuk kiloan, Anda bisa membeli setengah kilo ya teman-teman. Nah, karena apa? Katak porang seperti ini jumlahnya bisa ribuan dalam 1 kilo teman-teman ya. Katak porang seperti ini dalam 1 kilonya bisa berjumlah ribuan teman-teman ya. Namun ada juga yang berjumlah ratusan ya. Jadi bagaimana besar dan kecilnya katak porang tersebut teman-teman ya. Nah, menurut saya seperti itu. Sekali lagi teman-teman ya, jangan dengarkan gosip miring ya. Jangan dengarkan gosip miring tentang porang. Apalagi gosip tersebut keluarnya dari orang-orang yang tidak tahu tentang tanaman porang teman-teman ya. Ya walaupun gosip tersebut keluarnya dari orang yang kelihatannya berpendidikan atau berpengaruh sekalipun di kampung Anda teman-teman. Jangan dengarkan gosip-gosip miring tentang porang teman. Itu hanya akan membuat Anda merasa stres ya. Merasa stres dan tertekan. Akan membuat Anda merasa ragu-ragu untuk memutuskan ya. Apakah akan menanam umbi porang apa tidak. Sebaiknya jangan dekati orang-orang yang membuat Anda menjadi kebingungan teman-teman. Apabila Anda ingin mencari informasi tentang tanaman porang, sebaiknya silakan cari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang tanaman porang. Apabila orang tersebut tidak ada ya di kampung-kampung Anda sepertinya tidak ada orang-orang seperti yang saya sebut tadi, sebaiknya Anda silakan buka YouTube. Cari di situ tentang dunia tani porang. Banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali di situ di YouTube tentang dunia tani porang, teman. Silakan buka ya. Bagaimana cara menyemainya, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara memanennya, di mana dipasarkanannya ya. Cara pemasarannya pun sudah banyak sekali teman-teman ya. Jadi menurut saya jangan ragu-ragu teman. Jangan ragu-ragu ya. Banyak sekali informasi cara pembudidayaan tanaman porang teman ya. Sekali lagi teman-teman, jangan dengarkan gosip miring tentang porang ya. Itu hanya akan membuat Anda stres dan kebingungan teman. Lebih baik Anda cari informasi yang bisa dipercayalah. Silahkan cari kemana saja, boleh di YouTube ataupun cari orang-orang di mana Anda dengar tentang dunia tani porang. Sebaiknya begitu teman-teman. Nah, sekali lagi buat teman-temanku, kawan-kawanku yang belum tahu tentang katak porang, ini saya perlihatkan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah katak porang ya kawan-kawan. Seperti ini. Seperti ini. Kenapa saya perlihatkan kembali? Karena masih banyak sekali kawan-kawanku, teman-temanku di kampungku saja masih beribu-ribu orang yang belum tahu tentang katak porang ya. Jangankan kataknya ya, pohonnya pun banyak yang belum tahu. Nah, seperti ini. Ini adalah pohon ya, pohon porang teman ya. Nah, dan di sini kataknya. Ini adalah kataknya ini teman ya. Ini khusus buat teman-temanku yang belum tahu tentang tanaman porang, tentang pohon porang ya. Dan di sini tumbuhnya katak porang itu di sini teman-teman. Di sini ya. Dan ini umbinya teman-teman ya. Ini umbinya. Ini umbi porang teman ya. Seperti ini bentukannya. Umbi porang ya. Seperti ini. Ini sekarang harganya di tempat saya masih antara berkisaran 7.000 sampai 8.000. Masih kisaran seperti itu. Ini untuk ukuran 1 kilo ada ini teman. Untuk ukuran 1 kilo ini ada teman ya. Ada ini. Nah, kali 8.000, kalau Anda punya 100 sudah berapa? Nah, seperti itu aja hitungannya, teman. Mudah kan? Nah, memang kalau dihitung itu mudah, teman. Tapi prosesnya ya kita harus bersabar. Kita mulai dari nol ya, dari penyemaian, terus penanaman, dan pemeliharaan. Dan pada suatu saatnya nanti kita akan memanen, teman ya. Tapi kalau menanam, teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kawanku, cukup sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk para calon petani porang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya.